Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi, izin memperkenalkan diri. Nama saya Dava Ragia Putri dengan NIM 2008166 dari Program Studi Sains Informasi Geografi kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi perkuliahan dari geologi. Jadi, jangan lupa simak videonya dengan baik ya. Oke semuanya, sebelum masuk ke dalam materi yang akan saya bahas, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu alam semesta dan apa itu bumi. Jadi dapat diartikan bahwa alam semesta itu merupakan semua ruang dan waktu, serta segala isinya. Nah, isinya itu dapat berupa planet, bintang, galaksi, dan semua bentuk energi serta materi. Nah, kalau bumi itu apa? Sedangkan bumi itu yaitu suatu planet yang memiliki urutan ketiga dari matahari dan planet terbesar kelima dari semua planet yang ada di tata surya. Nah, bumi ini juga dapat diartikan sebagai planet yang menjadi tempat tinggal bagi semua makhluk yang hidup di dalamnya. Jadi, di antara semua planet yang ada di tata surya, planet yang memiliki makhluk hidup hanyalah bumi. Nah, setelah kita mengetahui apa itu alam semesta dan apa itu bumi, selanjutnya kita akan membahas mengenai berbagai teori pembentukan alam semesta dan bumi. Check it out! Teori pertama yang akan kita bahas yaitu teori Big Bang. Jadi, teori Big Bang ini merupakan salah satu teori yang paling valid di antara semua teori yang ada. Para ahli sudah memutuskan untuk menjadikan teori Big Bang ini menjadi dasar pembentukan alam semesta dan bumi. Jadi, menurut teori Big Bang, jagat raya itu berasal dari adanya suatu massa yang sangat besar, dengan berat jenis yang besar juga. Nah, massa yang sangat besar itu mengalami ledakan yang benar-benar dahsyat, karena adanya reaksi pada inti massa. Nah, ketika terjadi ledakan besar, bagian-bagian dari massa tersebut berserakan dan terpental kemana-mana menjauh dari pusat ledakan. Lalu, setelah miliaran tahun kemudian, bagian-bagian yang terpental itu membentuk kelompok-kelompok yang dikenal sebagai galaksi-galaksi dalam sistem tata surya. Nah, salah satunya itu adalah galaksi Bima Sakti yang di dalamnya terdapat planet bumi, yaitu planet yang kita tinggali saat ini. Lalu, teori Big Bang ini yang pertama kali dikemukakan oleh kosmolog A.B. Lemaitre pada tahun 1920-an. Yang kedua ada teori ekspansi, atau bisa disebut juga dengan teori jagat raya mengembang. Teori ini tuh pertama kali dikemukakan oleh Edwin Hubble pada 1929. Menurutnya, jagat raya ini tidak statis atau diam, melainkan bergerak menjauhi pusat alam semesta, dalam arti mengembang ke segala arah. Hubble juga membuat klasifikasi untuk berbagai galaksi yang berhasil ia amati. Mengaturnya satu persatu berdasarkan jarak, bentuk, dan tingkat kecerahannya. Dengan memperhatikan penurunan emisi cahaya galaksi, Hubble melihat bahwa galaksi-galaksi tersebut bergerak saling menjauh satu sama lain dengan perbandingan jarak konstan. Semakin menjauh suatu galaksi, maka semakin besar pula kecepatannya. Teori ini diperkuat teori Big Bang yang menyatakan bahwa alam semesta itu berasal dari ledakan satu titik tunggal di alam semesta. Selanjutnya ada teori keadaan tetap. Teori keadaan tetap ini merupakan teori yang populer di abad ke-20 dan dikemukakan oleh Sir Fred Hoyle, Thomas Gold, dan Sir Herman Bundy. Jadi, teori keadaan tetap ini tuh bertolak belakang dengan teori Big Bang. Nah, teori ini tuh mengatakan bahwa alam semesta itu selalu tampak sama dari sejak awal dan tidak akan pernah berakhir.
Teori ini tuh muncul karena adanya prinsip kosmologi sempurna yang menyatakan bahwa alam semesta itu dimanapun dan kapanpun akan tetap sama. Lalu ada teori osilasi. Teori osilasi ini pertama kali dimunculkan oleh Fred Hoyle pada 1948. Ia mengatakan bahwa jagat raya tidaklah mengambang seperti yang dikatakan pada teori ekspansi yang didukung oleh teori Big Bang. Jadi dalam teori ini disebutkan bahwa materi jagat raya itu berasal dari hidrogen yang menjadi bahan dasar dari bintang dan galaksi. Dalam teori ini menganggap zat baru senantiasa tercipta menggantikan zat lama yang hilang. Oke, next ada teori dari René Descartes dan Kant. Filsafat Prancis René Descartes pada tahun 1596 sampai 1650 mempercayai bahwa ruang angkasa itu terisi oleh fluida alam semesta dan planet-planet terbentuk dalam pusaran air. Tetapi teori ini tidak didukung oleh dasar ilmiah yang kuat, sehingga banyak yang menolaknya. Namun demikian, nampaknya menjadi inspirasi bagi Immanuel Kant pada tahun 1724 sampai 1804. Ada kemungkinan bahwa alam semesta itu berasal dari sesuatu yang lembut dan lebih lembut dari fluida, yaitu adanya awan gas yang berkontraksi di bawah pengaruh gravitasi, sehingga awan tersebut menjadi pipih. Nah, selanjutnya ada teori nebula atau awan debu. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Immanuel Kant pada 1753, yang kemudian disempurnakan oleh Laplace pada tahun 1796. Sehingga teori ini juga dikenal dengan teori Kant-Laplace. Dalam teori ini memaparkan bahwa langit dan tata surya berawal dari nebula atau kabut yang di dalam kabut tersebut terdapat gas hidrogen. Gaya tarik-menarik antar gas membentuk kumpulan kabut yang sangat besar dan berputar sangat cepat. Akibat dari perputaran yang sangat cepat itu mengakibatkan materi kabut di bagian khatulistiwa terlempar dan terpisah serta memadat yang disebabkan karena pendinginan. Pada bagian yang terlempar ini akan menjadi planet-planet di dalam tata surya, yang salah satunya itu adalah planet Bumi. Lalu ada teori Laplace. Teori ini dikemukakan oleh Clerk Maxwell pada tahun 1831 sampai 1879. Jadi, di teori ini, menurut Maxwell, teori cincin hanya bisa stabil jika terdiri dari partikel-partikel padat. Jika bahannya dari gas, seperti pendapat Laplace, maka tidak akan terbentuk planet. Menurut Maxwell, cincin tidak bisa berkondensasi menjadi planet karena gaya inersianya akan memisahkan bagian dalam dan luar cincin. Seandainya proses pemisahan bisa terlewati, masa cincin masih jauh lebih masif dibandingkan masa planet yang terbentuk. Teori planetesimal. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh seorang astronom bernama Forrest Ray Moulton serta seorang ahli geologi bernama T.C. Chamberlain dari Universitas Chicago.
Teori planetesimal ini menyatakan bahwa matahari itu telah ada sebelum terbentuknya tata surya sebagai salah satu bintang yang terdapat di langit. Jadi pada suatu ketika matahari itu berpapasan dengan bintang lain pada jarak yang tidak terlalu jauh. Nah, akibatnya terjadilah peristiwa pasang naik pada permukaan matahari. Sebagian dari massa matahari itu tertarik ke arah bintang yang lewat. Material yang tertarik ada yang kembali ke matahari, dan sebagian lainnya itu terlepas dan menjadi planet-planet. Lalu ada teori pasang surut yang dikemukakan oleh Sir James Jeans dan Harold Jeffreys. Keduanya ini berkebangsaan Inggris. Jadi, peristiwa pasang surutnya itu digambarkan oleh Jeans dan Jeffreys seperti cerutu. Artinya, ketika bintang lewat mendekati matahari, pada waktu itu massa matahari tertarik dengan bentuk menjulur keluar seperti cerutu. Setelah jauh, cerutu tersebut menetes dan tetesannya membentuk planet-planet. Teori bintang kembar. Menurut Raymond Arthur Littleton, galaksi merupakan kombinasi dari bintang kembar. Jadi dalam teori ini tuh dikatakan bahwa terdapat dua bintang kembar sebelum akhirnya menjadi planet-planet. Nah, hal ini tuh dikarenakan salah satu bintang tersebut meledak. Ledakan ini menyebabkan serpihan-serpihan material yang akhirnya tuh membentuk menjadi planet. Selanjutnya ada teori yang terakhir, yaitu teori awan debu atau biasa disebut dengan teori Proto. Diambil dari gagasan Carl von Weizsäcker, seorang ahli astronomi Jerman yang menyatakan bahwa tata surya itu awalnya terbentuk dari gumpalan awan gas dan debu. Nah, awan gas dan debu ini mengalami proses pemempatan sehingga membentuk bola dan mulai berpilin. Lalu lama-kelamaan, gumpalan gas itu memipih menyerupai bentuk cakram, yaitu bulat dan pipih, di mana bagian tengahnya itu tebal, sedangkan bagian tepiannya tipis. Nah, kenapa sih bisa gitu? Jadi, bagian tengahnya itu memilih lebih lambat daripada bagian tepiannya. Lalu, partikel bagian tengahnya itu saling menekan sehingga menimbulkan panas dan menyala, yang kemudian menjadi matahari. Sedangkan bagian luarnya itu berputar sangat cepat, sehingga banyak yang terlempar dan menjadi gumpalan gas serta gumpalan debu padat. Bagian yang kecil itu kemudian menjadi planet-planet. This is where our journey ends, and the universe begins. An infinitely hot, small, dense point erupts. Jadi, kurang lebih begitulah proses pembentukan alam semesta dan bumi. Semoga dapat dipahami ya oleh kalian semua. Saya pamit undur diri. Dan mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun hal yang tidak mengenakan di hati. Kalau begitu, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.